Shalom teman-teman semua, welcome back to podcast The Corner. Ya balik lagi bersama gua Yosi. Dan seperti biasa, gua nggak akan sendiri. Kali ini ditemani oleh dua wanita yang cantik-cantik nih. Yang pertama kita panggil Egin. Halo, Koyosi. Halo teman-teman, apa kabar? Hai, puji Tuhan baik. Egin, apa kabar nih Egin? Baik juga, puji Tuhan. Senang banget akhirnya kita syuting podcast yang kedua kali nih. Iya, nggak sabar pengen banget udah di-upload lagi nih biar teman-teman Cornerstone dapat nih poin-poinnya yang sudah kemarin di-request. Kemudian satu lagi kita panggil Veta. Hai Koyosi, hai Ci Egin, hai teman-teman semuanya. Hai. Gimana nih Vet pertama kali masuk di podcast The Corner? Wow, seneng banget dong, excited banget karena bisa kasih pengalaman aku nih, bisa sharing pengalaman, bisa ya banyak hal lah yang mau di-sharing. Ya, karena kita kali ini akan bahas lanjutan topik dari yang pertama tentang cinta, yaitu toxic relationship. Nah, banyak banget yang udah request, mohon ayo dong dibahas lebih lanjut nih tentang toxic relationship. Nanti Egin sama Veta akan sharing banyak nih ya tentang toxic relationship ya. Karena banyak dari kita mungkin yang merasa di hubungannya ada yang gak nyaman gitu ya. Apakah hubungan ini udah masuk ke toksik gitu atau enggak sih gitu kan, atau mungkin sadar nggak sadar kita yang malah jadi pelaku toksik gitu ya, jadi hubungannya nggak berjalan dengan baik, nggak membangun gitu. Nah, aku ada pengalaman nih kok. Jadi teman-teman, jadi aku dulu tuh pernah jadi orang yang toksik gitu kan. Nah, dulu waktu pacaran, aku tuh bisa dibilang egois ya. Jadi apa yang aku mau tuh aku maunya diturutin gitu loh. Contoh, misalnya nih, hari ini pengen ketemu nih malam. Tapi ternyata beberapa jam sebelum ketemu, dia bilang dia nggak bisa karena ada hal yang lebih penting padahal. Tapi aku malah jadinya marah dan berantem gitu kan. Nah itu kan, itu kan nggak bagus banget ya buat hubungan. Itu jatuhnya tuh aku toksik, dan kalau kita tuh maunya diprioritasin terus, itu berarti kita toksik dan egois gitu. Dan sering berjalannya waktu sering berjalannya waktu, semakin belajar semakin dewasa, jadi sadar deh kalau aku tuh toksik kayak gitu, dan bisa mungkin sih nggak ngulangin lagi. Iya, jadi kita harus perlu tahu ya tentang skala prioritas ya kan. Kita punya skala prioritas sebagai pacaran ini, hubungan dengan pacaran ini kita perlu tahu prioritas pasangan gitu, karena ada pekerjaan yang mesti tetap dilakukan, ada keluarga yang tetap harus dibangun hubungannya, ada pelayanan yang tetap harus ditanggung jawab dilakukan gitu ya sebagai anak-anak Tuhan gitu. Kalau kita maunya aja ya tentunya akan mengekang pasangan kita dan tidak membangun gitu. Pasangan kita mungkin skill-skill di pekerjaannya tidak akan terbangun gitu kan, dan juga tidak akan merasa menjadi dirinya sendiri juga karena kita yang kontrol gitu kan. Dan nggak didukung lah, kita menjadi pasangan yang nggak mendukung pasangan kita, jadi nggak membangun. Nah itu dia Niko, kebetulan ya, dulu aku punya pasangan, mantan pasangan, tolong di bold ya teman-teman ya, mantan pasangan. Garis bawah ya, garis bawah. Ya, oke, pas. Itu dia bisa dibilang dia tidak mendukung apa yang jadi kesukaan aku gitu, apa yang jadi talenta aku gitu. Dulu tuh zaman sekolah, aku suka banget ikut kegiatan sekolah gitu. Salah satunya musik. Oh, ada lagi ya teater juga. Dulu juga aku ikut pengurusan OSIS di sekolah gitu. Nah, emang awalnya manis banget ya, perhatian gitu. Jangan terlalu capek, nanti kamu sakit. Aku nggak ada temennya kali, nggak tahu ya. Gitu kan. Kayak gitulah segala macam. Dia banyak ngelarang hal ini, hal itu. Aku seneng memang awalnya diperhatiin gitu. Tapi kok lama-kelamaan makin banyak nih yang dilarang sama dia nih. Salah satunya teater ya. Teater tuh kan aku dulu sering banget jadi pemeran utama. Nah kebetulan lawan main aku tuh cowok gitu kan. Dan emang sasaran kita itu kan penonton ya. Kita harus bikin gimana caranya penonton tuh wow gitu loh. Jadi hasilnya dapet gitu loh dari permainan teater kita gitu kan. Nah dia tuh jealous karena ada adegan pegangan tangan, ada adegan rangkul gitu kan. Dia tuh curiga gitu ke aku. Lu pacaran sama dia lu ya? Lu udah ketemu dia lu ya? Udah berapa lama gitu kan? Ya istilah kayak gitulah.
Terus aku bilang, enggak pacaran, enggak gimana-gimana. Emang deket, tapi deket sebagai teman main gitu loh. Bahkan dia juga temen geng aku juga gitu. Nah, dia semakin hari semakin curiga gitu. Ya, aku dengan bukti yang ada juga aku jelasin ke dia gitu loh. Aku tuh bener-bener enggak gitu loh. Aku kalau udah satu ya satu, nggak mau lagi gitu. Dan aku udah yakin gitu dia bakal jadi pasangan aku nantinya. Wow. Itu salah aku sih sebenarnya, karena Percaya ya? iya, Terlalu aku percaya. terlalu percaya sama dia, tapi dia nggak percaya sama aku itu loh. Dan itu kayaknya salah satu apa ya, salah satu hal kebandelan aku gitu yang berakibat buruk gitu. Karena dulu kan sebenarnya mama papa nggak bolehin pacaran kan, cuman aku bandel tetap nyoba gitu kan. Pada akhirnya ternyata kena batunya sendiri gitu loh, ketemu orang yang tidak tepat gitu kan. Nah, terus dia emang curiga, semakin hari semakin curiga, dan ternyata di akhirnya malah dia yang selingkuh, malah dia yang bohong aku. Kan jadi awalnya manis ya, sakit, tapi semakin hari semakin banyak yang dilarang ya. Iya, jadi makan gula kan awalnya manis, lama-lama ternyata ketusuk sama tusukannya kan. Nah, jadi ini menarik banget nih soal cemburu tadi ya, soal cemburu pasangan. Jadi teman-teman tuh mungkin di hubungan pacarannya kan nggak akan terhindarkan ya rasa cemburu ya. Saya yakin nggak akan terhindarkan, pasti semua merasakan hal cemburu. Walaupun teman-teman mesti tahu bahwa kasih ya di 1 Korintus 13 ayat 4 ya, itu tidak cemburu ya. Tetapi memang ketika rasa cemburu itu tidak terhindarkan, kita perlu bisa untuk ngontrol. Gimana sih ngontrolnya? Ya ketika ada cemburu itu datang ya di hubungan, teman-teman tuh perlu berkomunikasi lebih gitu. Jadi alarm untuk teman-teman tanya ke pasangan, kayaknya kamu kayak gitu bikin aku gak nyaman deh, kamu bisa nggak kayak gitu kan, atau kenapa sih kamu begitu gitu, atau mungkin nggak, kita sebagai pasangan juga mungkin biasa aja gitu ya, mungkin sepegangan tangan dengan teman, tapi pasangan kita nggak nyaman, dan perlu dikomunikasikan tuh supaya sama-sama clear bahwa apa yang kita lakukan memang tidak bertujuan untuk selingkuh itu. Malah tadi pasangan Veta ya, mantan pasangan di garis di bold ditarik, itu malah ketahuan selingkuh ya, akhirnya ngebohongin Veta, nggak setia gitu, dan malah selingkuhin Veta gitu. Wow, kacau sih. Kacau banget. Nah ngomong-ngomong tentang selingkuh nih, aku juga ada saksian ya. Jadi dalam sebuah keluarga, kalau udah lebih dari pacaran. Jadi ini ada sebuah keluarga yang toksik ya. Jadi ada sepasang suami istri, ya, 2 orang anak. Nah di dalam hubungan suami istri ini, si suaminya itu suka selingkuh, bahkan suka main perempuan. Ya, dan dalam hubungan perselingkuhan itu pasti ada yang namanya kebohongan dong. Kebohongan itu salah satu poin dari toksik juga tuh. Terus udah gitu dia suka ngomong kasar juga ke istrinya gitu kan. Nah, jadi ada kekerasan verbal di situ. Nah terus juga di dalam hubungan orang tua dan anak juga toksik. Jadi dia punya anak sulungnya yang pertama itu dia lahir secara prematur. Jadi dia punya kekurangan gitu ya. Dia di dalam cara berpikirnya dia tuh sering lupa, dan dia juga suka nggak bisa ngikutin instruksi dengan baik gitu ya. Jadi orang tuanya itu suka ngata-ngatain dia dengan kata-kata kasar. Contohnya misalnya kayak bego lo, suka lupa, goblok lo, kayak gitu-gitu. Dan beranjak dewasa, sekarang dia udah lebih tua dari aku ya umumnya, dia malahan jadinya ngelawan dan kurang ajar sama orang tuanya. Jadi ini dampak dari toksik itu sendiri ya, hubungan toksik. Dan si suaminya ini sekarang juga sakit gitu, dia sakit HIV gitu akibat yang tadi ya. Terus juga puji Tuhan ya gitu ya, istrinya ini cintanya sangat besar gitu ya sama keluarganya. Dia tetap mengasihi, dia tetap merawat suaminya dengan baik ya yang masih sakit. Nah, tapi di sini ada pertukaran peran nih di dalam keluarganya ini. Jadi sekarang karena suami sakit, dia jadi nggak bisa menjadi tulang punggung keluarga lagi. Jadi istri dan anak yang kedua yang menafkahi gitu. Wow. Nah, terjadi loh. Ya. Jadi nggak cuma di
pacaran aja, tapi juga di keluarga juga ada toksik ya, dan juga ada yang sharing nih teman cornerstone kita bahwa di lingkungan pekerjaan juga ternyata toksik ya, dia punya atasan yang tidak mengerjakan tugasnya dengan baik gitu, jadi tidak membagi-bagi pekerjaan dengan baik sehingga anak buahnya kebanyakan pekerjaan. Nah ini mungkin banyak terjadi di kalangan kantor ya, merasa atasannya terlalu memberikan pekerjaan terlalu banyak gitu sehingga pekerjaannya tidak selesai dengan tepat waktu, dan juga pasti banyak nih bawahan-bawahan yang juga ngomongin di belakang tentang atasannya, bener nggak sih ya kan? Nah ini udah lingkungan yang toksik gitu ya, saling toksik gitu ya, atasan ke bawahan, bawahan ke atasan, bahkan ke rekan-rekan kerja juga yang saling berkompetisi ya untuk bisa dapat promosi, biasanya bisa terjadi ngejelekin gitu ya di belakang, ngomongin dari belakang atau nusuk dari belakang. Nah ini lingkungan yang udah toksik nih di pekerjaan. Nah teman-teman, kita tadi udah ngobrol banyak bahwa toxic relationship itu nggak akan membangun ya, dan Tuhan nggak suka kehancuran gitu ya. Makanya sebagai anak Tuhan kita perlu menjadi agen-agen perubahan nih, mulai dari diri teman-teman semua yang udah sadar bahwa mungkin kita udah melakukan toxic gitu ya, hal toxic di hubungan kita, baik di sekolah gitu ya, baik di hubungan di rumah maupun di pekerjaan, dan juga di pacaran nih yang sebagai anak muda nih, masa-masa pacaran gitu ya. Coba kita telaah lagi dan kita berubah gitu supaya hubungan-hubungan kita nih di sekeliling kita tidak toksik gitu. Nah teman-teman, thank you sudah sama-sama kita nih bahas tentang toxic relationship ya. Gak terasa memang kita sudah harus berpisah gitu karena waktu, tapi teman-teman gak usah khawatir. Bagi teman-teman yang mau sharing lebih lanjut atau curhat gitu ya mengenai hubungannya yang toksik, itu bisa DM aja di Instagram kita di @cornerstone. Nanti kita akan bisa private untuk konseling gitu ya, ada tim konseling untuk bisa bantu teman-teman menyelesaikan masalah yang terjadi di hubungan teman-teman. Ya, thank you juga buat Egin dan Veta sudah sharing malam hari ini. Thank you juga kok, sama-sama. Iya. Thank you juga. Iya. Dan juga teman-teman jangan lupa di sharing ya ke sosial medianya supaya teman-teman yang lain juga terberkati dengan konten kita dan bisa semua bisa berubah menjadi orang-orang yang nggak toksik gitu ya. Oke, jangan lupa juga di subscribe dan dinyalain loncengnya supaya next konten kita teman-teman semua ternotifikasi ya, supaya nggak ketinggalan konten-konten kita nih. Oke, kita berpisah. Bye bye semua. God bless you. Bye. God bless you.